Halo semua, balik lagi di channel gue. Jadi ya, gue udah lama banget gak upload. Gue sering upload di short. Jadi video kali ini gue pengen kasih update aja, sekaligus nunjukin McFarlane apa aja yang baru gue beli di bulan Januari sejauh ini. Dan ya gue karena tahu-tahu banyak aja. Cuman sebenarnya kebanyakan dari ini tuh sebenarnya barang PO gue yang baru akhirnya sampai. Harusnya sampai di bulan Desember, tapi akhirnya baru sampai gitu. Nah, mungkin mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jadi gue baru menang ini dari lelang ya beberapa minggu lalu lah gitu. Ini Joker, Three Jokers di Criminal. Gue dapet ini di angka 130 nggak salah. Ini murah lah, masuk murah. Dan memang gue udah lama juga ngincer ini sebenarnya. Jujur gue sebenarnya pengen ngumpulin tiga-tiganya, jadi ya mungkin dua lainnya gue bakal cari kapan gitu. Dan gue sebenarnya juga dapet Joker yang Dead in the Family, itu bagus banget. Dan gue udah bikin juga sih video, cuman belum gue upload doang. Mori ini ada anjing gue. Nah, Mori sini. Nah, itu yang pertama, Joker pertama. Terus gue juga menang suatu dari lelang yang ini sangat ini lebih wow sih sebenarnya. Ini adalah Batman Who Laughs. Ini mainan lama. Ini kayak salah satu produk yang awal banget dirilis sama McFarlane. Jadi ini produk udah tua sebenarnya, dan memang kelihatan dimana kalau kalian lihat bagian stand sama kartunya itu tuh kayak copot gitu loh di dalam blisternya. Jadi ya gue harap nggak bengkok, dan jujur gue masih nggak tahu ini masih gue pengen gue simpan atau gue jual lagi gitu. Cuman ya ini Batman Who Laughs gue dapet di angka 400. Oke banget di bawah market, jadi bisa gue jual lagi sebenarnya. Jadi ya itu dua. Nah, terus sebenarnya ini gue udah punya dari Desember, tapi memang belum gue rekam. Ini gue beli dari orang sebenarnya, dia dapat dari Station murah. Ini adalah 2 pack Superman versus Batman Beyond 2.0. Ya ini udah gue buka Supermannya, makanya hilang dan belum gue rekam sih. Cuman ya ini isinya Superman sama Batman Beyond. Mori. Nah, ini segini harganya 300 gue dapat, lumayan murah, lumayan nggak murah sih tapi terjangkau lah gitu untuk barangnya. Dan ya ini Batman Beyond, dan gue juga sebenarnya nungguin Batman Beyond yang 5 pack tapi belum sampai di Indo barangnya itu. Nah, selanjutnya gue dapet ini juga. Ini gue udah ngincer lama banget, dan akhirnya gue dapet di Tokopedia dengan harga yang murah banget, di bawah market lah. Ini adalah Megafix Frankenstein. Ada anjing gue, Frankenstein ya. Ini Megafix, dia besar, dan sebenarnya juga ini sebenarnya gue rada FOMO sih karena dia lagi diskon, dan gue lagi kemarin tuh nonton Creature Commando. Jadi gue lumayan suka lah Creature Commando, kan ada karakter Frankenstein tuh. Jadi kayak kayaknya keren nih punya Frankenstein di koleksi gue, walaupun ini bukan versi yang sama ya, tapi masuk menarik lah gitu. Dan ini besar, gue dapet di angka 190, under 200, padahal di harga market tuh di angka 250-an ya, 270-an gue lupa. Jadi ini lah, dan gue juga udah lama ngincar, dan ya udah akhirnya gue ambil. Nah, selanjutnya ini 3 barang ini barang PO. Ada yang udah gue dapet dari Mori dari Desember. Dan yang pertama ini lumayan rare enggak, tapi ya ini masuk limited lah gitu di market Indo. Ya kalian akan lihat. Ini adalah 2 pack Batman Nightmare dan Armor Suit ya, atau Armor Batman dari film Batman versus Superman. Kita lihat namanya kayak gini di belakang. Cuman sayang dari yang kopi yang gue punya, Armor Batman itu tuh kayak ada cacat gitu loh, kayak ada cacat mispaint. Kalian bisa lihat sini nih, kecil banget. Tapi mengganggu kalau lihat dari dekat. Tapi kalau dari jauh memang nggak terlalu kelihatan. Dan gue juga sebenarnya ada feeling gue mau jualin juga. Kenapa? Ya gue tunjukin. Karena gue PO juga versi yang single pack, dan udah gue buka, udah gue foto-foto begini. Wih, bisa dilihat penampakannya kayak gini. Ini cakep sih. Ini produk ini cakep, dan ini masuk ke top 10 pembelian gue dari tahun lalu. Gue bakal bikin juga videonya. Tapi ya ini gue udah buka. Ini berat mainannya, berbobot banget. Tapi memang dia dari segi artikulasi terbatas banget, bener-bener terbatas banget. Jadi kayak rada-rada kurang bisa dipose-posein. Tapi ya kalau didiemin menurut gue ya, jadi udah keren gitu. Kalian bisa lihat di sini mainannya, keren kan? Gitu. Dan gue jadi kayak ngerasa nggak butuh bukan beli sih, punya yang 2 pack. Karena kalau kalian lihat sama aja cuy, cuman beda di bagian muka gitu. Walaupun memang keren ya menurut gue, karena kan dia battle damage. Tapi di sini ini sekali lagi menurut gue ini bentuk apa ya, kemalasan dari McFarlane Toys. Lihat, ini kan battle damage, tapi yang robek mukanya doang. Padahal kalau kalian nonton di film, itu badannya tuh hancur juga gitu setelah didorong sama Superman. Ada kayak semacam jejak tangan Superman gitu. Harusnya
itu bisa diterapin di sini, harusnya gue tahu bisa. Mereka memang malas aja dan mereka tahu ini bakal menjual gitu. Karena memang di Tupac ini adalah versi collector edition nomor 2, di mana akhirnya McFarlane itu mengembalikan senjata api di mainan mereka. Sama di mainan ini. Jadi ada beberapa senjata yang muncul di film. Kayak contohnya ada grapple gun pas dia narik Superman, ada juga ini kayak pas dia nembak peluru Krypton gitu lah, jadi gas gitu seingat gue ya. Dan ini ada beberapa senjata yang dipakai oleh Nightmare Batman. Yang tadi gue bilang, jadi gue ngerasa gue kayaknya nggak butuh buku yang ini lagi, dan ini lumayan pricey juga barangnya. Dan Nightmare Batman keren, tapi gue ngerasa kayaknya gue nggak punya ini di koleksi gue juga nggak apa-apa, jadi kayak mungkin ini bakal gue jual gitu. Kalau kalian nonton dan kalian main, kalian bisa komen ya, siapa tahu gue bisa jual kalian, gue pasti kasih harga yang bagus juga. Oke, gue nggak bakal cari untung atau gimana banget, yang penting gue pengen uang gue balik sih, karena memang gue naksir barang lain dan gue pengen mempersiapkan budget untuk Jakarta Toys and Comic Fair di bulan Februari gitu. Jadi ya gitu. Nah, barang PO gue selanjutnya ini ada sisa 2 barang lagi. Yang pertama ini adalah Sinestro Parallax. Nah, ini gue akhirnya harusnya dapat dari bulan lalu, tapi kan ketahan tuh di bea cukai gitu kan. Dan ya gue sih cukup suka sama barang ini. Memang gue pertama belum punya Sinestro. Sebenarnya jujur gue suka banget sama Sinestro yang collector edition sebenarnya gitu. Tapi memang collector edition itu yang pertama mahal ya kan. Mahal, kedua minim aksesoris gitu kan. Jadi gue gak ngerasa kayak itu worth harga $30 gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk pre-order ini aja. Dan menurut gue juga ini keren, dia versi Sinestro yang seingat gue ini tuh dari cerita Forever Evil ya. Ketika dia menyatu dengan Parallax sehingga pakaiannya tuh kayak gini gitu. Walaupun dia sebenarnya reuse dari bodinya Hal Jordan Parallax, masuk akal, menurut gue reuse yang masuk akal. Tapi gue suka dengan bukan konsep, tapi ini kayak Parallaxnya sendiri, monster gitu. Dan gue suka banget sama head sculpt barunya. Head sculpt yang baru ini dia bentuknya lebih lonjong, lebih alien. Sedangkan yang lama itu bentuknya lebih bulat dan lebih manusia gitu. Kayak gue ngeliatnya gitu. Jangan Mori, jangan. Ada anjing gue. jangan. Nah, jadi ini gue jujur lebih suka. Dan ya, ini gue juga, dan memang gue sendiri sebenarnya gue pengen memulai koleksi Green Lantern lah gitu. Makanya salah satu barang yang gue pengen banget sebenarnya itu adalah Kilowog and Kyle Rayner 2-pack gitu. Tapi harganya mahal, itu bukan harga baru tapi produk baru, sorry. Jadi memang belum turun lah harganya. Gue yakin sebenarnya itu pasti bakal turun nanti, bakal diskon. Jadi gue pengen sabar dan gue pengen lihat momentum aja sebenarnya. Siapa tahu bakal ada yang buka back order gitu. Ya. Jadi ya udah pasti gue pengen punya Sinestro. Pasti ini bakal jadi musuh bebuyutnya Green Lantern ya, gitu kan. Dan yang terakhir ini juga gue cukup excited karena barangnya cukup disukai banyak orang lah gitu. Ini adalah Superman Action Comics versi Gold Label, Target eksklusif. Nah, makanya kayak gini. Ini juga gue cukup tertarik pas gue buka pre-order tuh, gue langsung kayak gue harus PO ini karena ya yang lu tahu semua, gue baru ikutin McFarlane tahun lalu dan ini adalah salah satu produk keluaran pertama dari McFarlane Toys gitu. Dan memang harganya naik di pasaran dan menurut gue ini cukup bagus dari segi body, dari segi muka bagus. Dan alasan gue beli ini juga pertama karena upgrade-nya cukup berasa ya. Jadi dia ada upgrade cloud cape baru, ya kan. Terus juga dia dapat flight stand. Dan di bagian emblem S-nya itu, Hope-nya itu, sekarang dia itu di paint. Gitu. Jadi dicetak, bukan di sculpt. Walaupun kalau gue boleh jujur, sebenarnya gue lebih suka yang versi lama ya. Karena sculpted yang pertama, kedua, gede gitu logonya. Gue awalnya ngeliatnya rada aneh sebenarnya, tapi pas gue lihat lagi kok wah keren juga gitu sebenarnya. Jadi gimana gitu. Cuman yang ini akhirnya gue dapet di harga retail, bahkan diskon juga. Jadi thank you buat Shop 92 yang udah ngasih diskon. Ya, akhirnya gue punya ini juga gitu. Dan mungkin gue bakal buka nanti, tapi kayaknya nanti sih, karena gue baru beli Superman juga sih yang Justice Lord, dan gue juga punya Superman yang Hush, punya Superman yang Dark Knight Returns. Jadi kayak sebenarnya gue nggak terlalu butuh Superman baru di koleksi gue gitu. Dan untuk produk ini sebenarnya menurut gue bisa lebih baik. Kenapa? Produk ini dia dapat aksesoris tangannya yang kiri itu face, yang kanan itu holding. Jadi kayak ngapain lo punya Superman yang holding hand tapi dia nggak punya apa-apa untuk dia pegang gitu kayak. Dan ini masalah yang sama pada rilisan pertama mereka ya. Ini sekali lagi McFarlane itu males ini.
karena mereka tahu produk mereka itu pasti menjual gitu. Harusnya ini face dulu email gue, harusnya face, dan ini ada 2 right hands bagus. Cuman itu aja sih. Dan gue juga suka artworknya ini. Jadi dari Clark dia terbang jadi Superman, itu keren menurut gue. Itu aja sih. Dan sebenarnya gue ada bukan beli tapi pre-order gue sampai juga, tapi bukan kalian, gue bakal tunjukin bentar. Oke, gue udah ambil. Nah, gue pengen tunjukin pertama ya Superman yang baru gue buka. Mori sana. Ini ada Justice Lord Superman, bisa dilihat. Ini Superman versi alternate reality atau universe gitu, dimana dia itu jadi jahat gitu loh. Dan di ceritanya dia berantem sama Batman Beyond. Nah, barang PO gue yang akhirnya sampai dari lama juga. Ini bukan makanan, tapi ini adalah City Toys Wolverine ya. City Toys Wolverine, bisa dilihat. Cakep sih ini produk, dan memang udah gue buka juga di short. Mungkin buat teman-teman yang melihat dari short, thank you udah nonton, thank you udah like dan subscribe. Ini adalah City Toys Wolverine. Mungkin aja gue bakal review in depth, kayak ada suara roti gitu. Gue bakal review yang lebih detail tentang produk ini, tapi sumpah men, ini pertama kali gue rasain City Toys, dan gila, ini kayak bukan produk KW, ngerti gak sih? Kayak orang-orang bilang City Toys bootleg gitu, enggak. City Toys itu KW gitu. Kayak dia pakai desain yang sama dari MyFX dengan harga kayak 1/4-nya ya kali ya dari MyFX. Dan ya kualitasnya tuh wah gila sih kalau menurut gue. Ini tuh nggak berasa barang KW gitu. Semua joinnya kokoh, yang buat gue ya kokoh. Paling di bagian kepala dia rada-rada loose, tapi nggak loose yang kayak jatuh, ngerti kan? Jadi kayak licin aja, dan memang kadang gampang copot kayak gini. Tapi dia gampang dipasang lagi, dan gila men, kayak possibility itu wah cakep banget gitu loh. Dan dia dapat stand juga, dan standnya bagus loh, kokoh gitu. Jadi menurut gue sih wah gila sih gitu. Udah sih itu aja hal gue di bulan Januari. Sebenarnya memang ada beberapa produk yang harusnya udah sampai juga, tapi sayangnya belum bisa sampai. Itu gue nanti gue bakal tunjukin aja deh di video selanjutnya. Oke, gue gak mau spoil. Dan kalau semua nonton sampai sini, thank you banget gitu. Kalau kalian suka McFarlane atau suka mainan aja anjir, atau suka DC, mungkin kalian bisa subscribe, bisa like gitu kan. Dan gue pengen nanya juga, apa mainan yang lu beli di bulan ini gitu kan, apakah bagus apa enggak, dan apa barang yang lu tunjukkan yang apa sih ngomong gue, apa barang yang lu tungguin parah gitu di bulan depan gitu, apa barang yang lu PO gitu. Kalau gue nungguin logo Space Hulk itu. Gue sebenarnya beli tapi memang belum dikirim, gue minta di bulan depan. Itu gue nungguin parah sih, karena kayaknya motor lo tuh panjang banget, kayak di atas 50 cm. Dan gue nungguin Lobo semenjak denger berita Jason Momoa main jadi Lobo ya di film Supergirl Woman of Tomorrow. Jadi hype parah, dan memang gue udah pengen Lobo juga dari lama gitu. Jadi itu aja sih. Thank you for watching, dan see you next time. Bye bye. Dan kalau kalian suka video unboxing, kalian bisa cek di short gue ya. Itu aja. Thank you. Bye bye.